Oke guys, kembali lagi ya bersama Mimin dari Zoo Official. Oke, sebelum kita ke ceritanya, kita intro dulu ya guys. Bentar-bentar, aku belum siap untuk itu. Tubuhku ini juga lumayan loh. Hah? Tubuh lumayan? Kau tidak memiliki massa otot, tidak memiliki daya tahan yang baik, kelenturan juga seperti patung. Apanya yang lumayan? Gyung-hee di sini hanya bisa menelan ludahnya sendiri ya guys mendengar ceramahan dari Kim Soo. Kim Soo pun bergumam melihat Gyung-hee yang terdiam. Sebenarnya siapa sih yang membiarkan manusia ini jadi polisi? Aku tahu dia pintar, tapi dia jauh lebih pintar dari dugaanku. Dari apa yang aku dengar, dia mengingat semua nomor restoran di area ini dan dijuluki sebagai The Human Delivery App. Lalu Kim Soo berkata, kalau kau tidak mau mati dengan cepat, sekarang hal yang bisa kau lakukan adalah fokus pada kekuatanmu dan jangan membuang waktu untuk mencoba menyembunyikan kelemahanmu. Mulai sekarang, saat latihan, anggaplah tongkat lipat ini sebagai senjata. Jika terlipat, anggaplah itu sebagai pisau, dan saat terbuka, anggaplah itu sebagai senjata tumpul. Dan aku yang akan melatihmu dengan penuh perhatian agar tubuhmu terbiasa. Jadi pastikan kau mengingatnya dengan isi otak jeniusmu itu. Setelah latihan yang bagai neraka bagi Gyung-hee, ia pun akhirnya tepar tak tersadar. Dan duo Wek-Wek pun akhirnya datang ya guys. Mereka yang melihat situasi itu langsung bergetar ketakutan. Astaga, siksaan apa kali ini? Gumam mereka berdua. Jangan khawatir, kalian akan mengetahuinya. Sini, biar aku ajarin kalian gimana latihan yang intens. Yah, akhirnya waktu pun telah berlalu, bagaikan neraka ya tiap mereka latihan dengan Kim Soo. Dan akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. 15 hari kemudian, hari operasi si Phoenix dan para ketua eksekutif telah tiba. Mereka ternyata sudah berada di tengah hutan sesuai dengan arahan dari Kim Soo. Kali ini Kapten Ah Yung juga ikut dalam operasi ini. Bahkan mereka tidak ada yang percaya kalau markas si Phoenix ada di sini. Setelah beberapa lama, akhirnya mereka melihat bawahan khas dari si Phoenix yang memakai pala ayam sebagai penutup kepala mereka. Dengan cepat, Kapten Ah Yung segera menyerang mereka dan melumpuhkan mereka satu persatu. Tes, di sini sudah clear. Oh ya, kalian para kroco berhenti di sini dan awasi para penjaga ini, ucap dari Kapten Ah Yung yang meremehkan Kim Soo dan timnya. Pasukan yang dipimpin langsung oleh Kapten Ah Yung pun segera memasuki markas si Phoenix. Masih jelas banget ya si Ah Yung ini terus-terusan ngeremehin si Kim Soo. Kim Soo yang sudah tahu detail dari apa saja yang ada di dalam markas si Phoenix, ia pun bergumam. Dasar sialan, tempat itu adalah tepat setelah mengalahkan penjaga di depan dan pergi ke bawah dengan tangga yang panjang. Itu adalah tempat yang dimana terdengar musik yang sangat nyaring. Tapi orang-orang terlihat seperti zombie, berjalan dengan sempoyongan dan saat itulah kau akan terkejut dengan situasi itu, Ah Yung, gumam dari Kim Soo. Oh, jadi ada tamu yang gak diundang ya ke sini. Ini merepotkan sekali, ucap dari Kim Dong Seol. Cek. Karena ada tamu yang tak diundang dan berusaha mengacaukan pesta kita. Jika kalian berhasil menangkap dan membawanya kepadaku, per satu kepala akan kuhadiahi obat unlimited selama sebulan penuh, ucap Kim Dong Seol. Dan setelah pengumuman itu, dengan sangat cepat mereka menerjang bagaikan zombie yang kelaparan. Dan akhirnya operasi Phoenix beserta eksekutifnya resmi dimulai. Setelah melihat situasi yang di luar kendali, dengan cepat Ah Yung dan bawahannya melemparkan gas air mata. Tapi kalian tahulah, mereka ini udah dikuasai sama efek obat, jadi gas air mata pun gak mempan buat mereka. Lalu Kim Dong Seol menyuruh bawahannya untuk segera menuntun Nona Sangpi dan segera membawa semua obat-obatan yang ada di markas untuk keluar. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu pun telah datang. Kim Soo dengan cepat berlari ke arah kerumunan dari mereka semua.
Ia langsung melompat dan menerjang ke arah Kim Dong-seol. Gak lupa juga ya, Kim Soo menginjak pala dari Ah Hyung sebagai pijakan untuk melompat. Dengan cepat, Kim Soo segera menerjang ke arah Kim Dong-seol. Oh, jadi kau mendapatkan pelatihan bela diri juga ya? Baiklah. Ini akan menjadi semakin menarik, ucap dari Kim Soo. Di sisi lainnya, dari pihak polisi terus-menerus menekan mereka untuk mundur secara perlahan. Sepersekian detik, Kim Soo berhasil mendaratkan serangan ke Dong-seol. Hei bajingan, berani-beraninya kau memalingkan wajahmu di saat melawanku. Apa aku tampak lemah bagimu, hah? Barusan tadi bukan luka fatal, jadi berhenti merengek, ucap Kim Soo yang terus-menerus menyerang Dong-seol. Dengan tubuh yang bergetar, Dong-seol berkata, "Siapa sebenarnya kau ini?" "Ya, kau akan mengetahuinya nanti," ucap Kim Soo yang akan melanjutkan misinya. Dong-seol yang ditinggal pun berteriak, "Hei, kau yang di bawah, siapa sebenarnya bajingan tadi, hah? Apa itu bagian dari regumu?" Ah Hyung pun melepas maskernya. Ia berkata, "Sebenarnya aku juga ingin tahu jawaban dari pertanyaanmu itu." Scene berpindah ke arah Kim Soo. Ternyata ia sudah berhasil menggeprek satu persatu pala ayam yang berjaga. Ia terus berjalan menuju lokasi Phoenix berada. Dengan nada malasnya, Kim Soo berkata, "Hei Phoenix, keluarlah kau sialan." Kita kembali lagi ke Dong-seol. Ini menarik. Aku Dong-seol dari angkatan 29X. "Bersiaplah kalian wahai juniorku," sambil Dong-seol menodongkan pistolnya. "Ah, sial. Semuanya bersiap untuk menembak," teriak dari Ah Hyung. Mendengar suara keributan dari dalam, trio Wek-Wek malah masih tenang dan adem ayem aja diam di luar. Tapi ketentraman mereka tiba-tiba sirna di depan mata. Terlihat Choi Sang-muk sudah tepat berada di belakang mereka. "Hei, kalian para kutu, sedang apa kalian di sini, hah?" ucap Choi Sang-muk. Ya, wajar aja ya dibilang kutu, lihat aja perbandingan badan mereka bertiga. Dengan refleks yang mereka punya, trio Wek-Wek segera melemparkan rantai penyetrum ke arah Choi Sang-muk. "Hah? Apa-apaan ini, tai? Mainan seperti ini? Kalian mau melawanku, hah?" Oke, kita dijelaskan oleh penulis. Pistol di Republik Korea ada peraturan keras soal menggunakan senjata api. Dan itu yang membuat pistol di negara ini jadi sangat mahal, tak terkecuali polisi. Dalam beberapa kasus memang ada petugas yang menembakkan peluru ke langit. Kau hanya bisa dilihat sekali setahun. Dan petugas polisi diajarkan cara untuk benar menggunakan senjata untuk tidak mematikan lawannya, seperti yang namanya taser atau peluru karet. Kita kembali lagi ke hadapan Kim Dong-seol. Ia terlihat sedang berlindung dari tembakan peluru karet yang menerjangnya. Ah, sial. Tembak saja aku terus, mainan sampah itu tidak akan berguna. "Terus tembak dia dan awasi gerak-geriknya," teriak Ah Hyung. Kita pun dibawa ke flashback dari Kim Dong-seol. Tapi tubuhku mulai belajar untuk menahan obat yang banyak. Perlahan-lahan tidak ada obat yang bisa memuaskanku. Lalu dia datang. Ia memberikanku sebuah permen yang katanya memiliki racikan yang paling murni. Aku yang sudah sangat putus asa kala itu, tanpa berpikir panjang aku menjilat permen itu. Dan hasilnya pun di luar nalar, itu sangat mengejutkan. Dan dari sanalah aku terikat bekerja dengan Nona Phoenix. Aku dijanjikan akan diberikan 1 permen sehari. Karena jika aku memakan lebih dari 1 permen, maka aku akan menjadi gila. Lalu kita kembali lagi ke masa sekarang. Ah, sial. Aku sudah tidak peduli lagi apa yang dikatakan Nona Phoenix. Setelah memakan mil kita, adrenalin dari Kim Dong-seol meningkat dengan sangat pesat dan tidak ada rasa takut lagi kali ini. Hei para juniorku, mari kita bersenang-senang mulai sekarang. Ya. Scene pun berpindah ke arah Kim Soo. Terlihat ia terus menerjang ke ruangan tempat Sang Pi berada.
Satu persatu dengan sangat mudah ia lewati. 1, 2, 3. Bahkan sudah tidak terhitung lagi bawahan dari Phoenix yang berhasil ia kalahkan. Setelah semuanya berhasil ditumbangkan, akhirnya ia berdiri tepat di ruangan yang ia cari-cari. Pada saat ia membuka pintu, ternyata sosok yang berada di ruangan itu adalah Sang Pi. Oh, aku penasaran siapa yang membuat keributan ini. Sepertinya kau malah datang kepadaku. Dan apa sih maumu? Tanya Sang Pi. Hei kau, nggak usah banyak bicara. Phoenix generasi pertama, ucap Kim Su yang seketika wajah dari Sang Pi menjadi pucat. Hei, siapa sebenarnya kau ini? Ucap marah dari Sang Pi. Cih, sudah berapa kali aku mendengarkan pertanyaan itu. Lama-kelamaan aku menjadi muak. Akan kubuat kau mengingat masa lalu, Sang Pi, ucap Kim Su. Oke guys, segitu dulu ya untuk pembahasan part kali ini. Menarik ya untuk ditunggu kelanjutan ceritanya hanya di Zoo Official. See you guys.